Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuradila Agustina. Saya adalah mahasiswa semester 1 Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Aceh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang pemrograman fundamental tentang konsep dasar percabangan. Secara umum, percabangan terdiri dari dua jenis, yaitu percabangan dua, yaitu percabangan yang paling dasar dan paling sering digunakan, dan mudah juga digunakan. Biasanya kondisinya ya dan tidak, betul dan salah, dan sebagainya. Yang kedua, percabangan lebih dari dua, dapat digunakan untuk kebutuhan khusus yang kurang tepat jika menggunakan percabangan dua. Nah, ini merupakan diagram dari percabangan. Yang pertama, itu ada input nilai. Nah, input nilai di sini ada kondisi. Misalnya nilainya 50. Nah, di sini kondisinya kurang sama dengan 55. Apakah 50 itu kurang dari 55? Jika iya, maka menghasilkan output lulus, dan jika tidak, maka menghasilkan output gagal. Tapi jika dimasukkan di sini inputnya nilainya 60, apakah 60 besar sama dengan 55? Jika iya, maka outputnya akan lulus, dan jika tidak, maka outputnya akan gagal. Nah, di dalam percabangan itu ada statement if, yaitu rumusnya if, kondisi, dan statement. Jadi kita coba di Intellect IDEA. Nah, ini contohnya. Nah, misalnya di sini pakai scanner karena dia pakai nilai inputan sama output. Jadi di sini if itu adalah kondisi, dan di sini statement. Nah, di sini sistem output-nya nilai ini titik 2. Terus di sini baru kita masukkan if-nya. Ini if. Kita masukkan kondisinya, misalnya nilai besar dari 55. Lalu di sini ada statementnya, itu system.out.print. Nah, ini adalah kondisinya, statementnya lulus dengan nilai nah di sini akan ada lagi statementnya. Ini adalah program selesai. Nah, kita coba. Nah, kita misalkan masukkan nilainya 60. Maka lulus dengan nilai 60, program selesai. Tapi ketika kita masukkan nilainya di bawah dari 55, misalnya 50, maka akan menghasilkan output program selesai. Jadi yang ini, sistem statement yang kedua ini untuk hasil jika memang outputnya itu false atau tidak sesuai dengan kondisinya. Itu untuk statement if. Terus ada lagi, itu adalah statement if else.
Misalnya di sini kita memasukkan nilainya misalnya true. Apakah dia true? Kalau memang dia true, misalnya 50. Apakah 50 itu true? Kalau memang dia true, maka outputnya akan true. Tapi kalau 50 itu false, maka akan menghasilkan output false. Kita coba di touch ID-nya. Coba nggak usah pakai scanner. Nah, coba kita masukkan di nilai misalnya 60. Terus if kondisinya if nilai di atas 55. Terus statementnya system out. Karena di sini lulus. Terus di sini else-nya. Nah, else ini untuk memasukkan jika tidak sesuai dengan kondisinya, maka ada statement lainnya yaitu out ini coba lagi. Nah, kita coba run. Nah, lulus. Karena di sini nilainya 60 ini adalah di atas 55. Coba kita di sini masukkan yang di bawah 55, misalnya 50. Maka hasilnya coba lagi. Ini dia. Coba lagi. Nah, itu untuk if else. Terus ada lagi yang namanya if else if. Nah, if else if ini misalnya kita pemulainya di angka di sini 70. Kondisinya besar dari 75. Apakah 70 itu besar dari 75? Jika tidak, dia akan false. Dan apakah 70 itu kecil dari 55? Kalau memang dia besar dari 55 akan menghasilkan output bagus. Tapi kalau misalnya dia 70 itu jika dia menghasilkan misalnya 70 tadi adalah kecil dari 55, maka akan menghasilkan output kurang. Nah, misalnya di sini nilainya 80. Berarti 80 itu lebih besar dari 75, berarti dia true, maka menghasilkan output sangat bagus. Nah, ini adalah contoh dari if else if. Kita coba dia pakai scanner. Jadi kita coba di sini. So, if kondisinya nilai besar dari 5. Buka kurung. Terus print. Di sini kalau di atas 75 dia keterangannya sangat bagus.
terus else if, else if, kondisi yang lainnya itu nilai di atas 55, buka kurung, terus doktrin, itu bagus, terus else lagi, else system.out.in kurang. Maka kita coba dulu di sini. Jadi kita coba kan. Misalnya nilainya itu 50. Berarti akan menghasilkan output kurang karena di sini kurang dari 55 berarti nanti outputnya akan kurang. Coba lagi misalnya 80, maka akan sangat bagus. Tuh. Jadi mungkin itu untuk yang if else if. Terus ada yang namanya switch case. Jadi kondisi switch case adalah percabangan kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Jika proses perbandingan tersebut menghasilkan nilai true, maka blok kode program akan dijalankan. Jadi kita coba switch case ini ada rumusnya. Rumusnya itu kita dulu. Nah, jadi switch case itu ada rumusnya, yaitu switch adalah, ada yang bilang ekspresi terus case itu kan terus kan. Nah, kita coba contoh soalnya. Nih, instruksinya ada 3 pilihan output. Jika input 1, maka outputnya 1, 2, 3. Jika input 2, maka outputnya 2, 3. Jika inputnya 3, maka outputnya 3. Dan kita coba. Berarti dia pakai scanner. Berarti for java.scanner. Nah, baru kita masukkan di sini scanner input ini scanner
Nah, terus bawahnya ada term, out, print. Nah, ini nanti kalimat yang akan kita masukkan. Kita juga bisa masukkan di sini gitu ya. Di sini int angka sama dengan nah, baru kita masukkan di sini switch-nya. Di sini switch-nya itu adalah ekspresinya switch ya. Terus masukin case-nya. Nah, case itu tadi pilihannya, pilihan pertama, yang kedua, terus dan out. Ini satu. Terus di sini ada lagi case-nya atau pilihan keduanya sama sistem output ini 2. Terus di sini case ketiganya ini itu 3. Nah, coba kita run. Karena di sini kita masukin 1. Kita outputnya kan 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3. Coba kita masukin angka 2. Ini 2. Menghasilkan 2, 3. Kita di sini kita buat di sini misalnya angkanya 1, maka akan menghasilkan 1, 2, 3. Nah, jika di angka 3, maka akan menghasilkan 3. Jadi itulah sedikit penjelasan tentang percabangan. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.